Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari, mulut kami penuh dengan puji-pujian akan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, oh Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya
pujian, segala hormat, syukur bagimu Tuhan. Bahwasanya kasih setiamu Yesus, oh kau pengharapan kami, kau sukacita kami Tuhan. Sebab itu kami mau terus sembah, mau puji namamu Yesus, ditinggi
Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan baik ya, amin Saudara ya. Kayaknya masih belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua, karena ini baru minggu ketiga, masih di bulan Januari Saudara ya. Kita akan belajar satu topik lagi di seri pengajaran kita di Rock Ministry ini. Tapi sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau yang memelihara kami sempurna dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keseharian kami Tuhan. Kami percaya semuanya karena Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini pada hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diajar kembali Tuhan untuk bekal kami melewati hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang terbaik, yang paling subur. Biar Tuhan taburi dengan benih firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan buahnya tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur. Biar Roh Kudus-Mu yang membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara. Judulnya Pilihlah Kehidupan. Nah, saudara ya. Jadi kalau dibilang kita hidup gitu kan semuanya tentang pilihan kan saudara ya. Tentang pilihan semuanya dalam hidup ini itu saudara ya. Jadi saya mau buka dengan ini saudara ya. Decision fatigue. Jadi ada satu statement ini dalam psikologi sih saudara ya. Decision fatigue. Saudara pernah enggak saudara di depan TV, saudara hidupkan aplikasi nonton gitu ya, yang ya itu ya gitu saudara ya, atau YouTube gitu ya, YouTube lah ya, ini kan kita di YouTube. Tapi waktu buka YouTube, saudara nggak bukannya nonton, tapi saudara cuman geser kanan kiri kanan terus. Kalau sudah mentok, saudara turunkan ke bawah, dan akhirnya saudara nggak jadi nonton. Pernah nggak saudara? Saya pernah saudara ya. Atau saudara lagi mungkin di rumah makan mewah gitu saudara ya, yang mungkin di hotel atau di mana. Saudara pilih bolak-balik menunya. Ending-endingnya saudara akan pilih satu menu yang paling umum dipilih orang Indonesia, nasi goreng gitu misalnya saudara ya. Nah itu atau misalnya saudara buka aplikasi ojol gitu saudara ya, buka aplikasi ojol, saudara mau pesan makan, misalnya lagi mau makan siang. Tapi saudara bisa menghabiskan mungkin 15 sampai 30 menit dan tidak dapat apa-apa dan tidak bisa memutuskan apa yang mau saudara pilih karena pilihannya terlalu banyak. Nah, psikolog menyebutkan ini sebagai decision fatigue saudara, decision fatigue. Decision fatigue itu kelelahan dalam memilih gitu saudara ya. Dalam dunia modern ini relatif banyak terjadi saudara ya. Jadi begitu banyak pilihan di hadapan kita gitu saudara ya. Mulai dari yang receh, yang ringan-ringan bahkan seperti yang tadi, bahkan cuma milih makanan aja kita mungkin tidak bisa gitu saudara ya. Sampai begitu banyak, begitu lama kita habiskan waktu untuk memilih satu aja. Akhirnya kita tidak bisa milih gitu saudara ya. Itu namanya decision fatigue gitu saudara ya. Karena setiap hari kita diserbu dengan pilihan saudara. Mulai bangun pagi kita pilih mau pakai baju apa gitu ya. Mau komentar apa di sosmed gitu saudara ya. Mau beli gadget apa misalnya saudara ya. Atau saking banyaknya pilihan otak kita jadi lelah. Nah decision fatigue itu di situ saya sudah tampilkan definisinya. Kelelahan mental akibat membuat terlalu banyak keputusan dalam waktu singkat, menyebabkan kualitas keputusan menurun, cenderung impulsif, menunda-nunda, atau bahkan tidak mengambil keputusan sama sekali karena saking bingungnya saudara ya. Ini kenapa? Karena kapasitas otak untuk memilih menjadi terbatas dan terkuras seiring waktu gitu saudara. Nah, pada hari ini saudara ya, hari ini kita diberi judul ini saudara ya, renungan kita pada hari ini itu judulnya itu Pilihlah Kehidupan. Jadi memang ada pilihan kan saudara ya. Kita baca dulu nats Alkitabnya di Ulangan 30 ayat 19
Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk baca bersama-sama bersuara perlahan biar telinga kita sampai mendengar gitu Saudara ya. Telinga kita sendiri mendengar apa yang kita ucapkan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu akan kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Lihat Saudara ya, di situ ada pilihan, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Nah, tapi Musa bilang apa Saudara? Pilihlah kehidupan. Supaya apa? Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, kita belajar dari ayat ini sekarang hari ini Saudara ya. Konteksnya dulu. Konteksnya dulu. Ayat ini ditulis, peristiwa ini, perkataan ini perkataannya Musa kepada siapa Saudara? Kepada bangsa Israel waktu dia mau perpisahan gitu Saudara ya. Jadi kata-kata terakhir gitu lah ya. Peristiwa ini terjadi di dataran Moab. Bangsa Israel sedang berkemah di tepi sungai Yordan, bersiap memasuki tanah perjanjian waktu itu Saudara ya. Tanah Kanaan gitu ya. Ini bagian dari pidato perpisahan Musa. Jadi Musa tahu ia akan segera mati dan dia nggak ikut masuk dalam tanah perjanjian gitu Saudara. Dia nggak ikut nyebrang. Sehingga ia memberikan wejangan Saudara ya, wejangan terakhir yang sangat emosional dan mendesak gitu Saudara ya. Kata mendesaknya saya garis bawah gitu Saudara ya. Jadi Musa mengulangi hukum Tuhan bukan sekedar sebagai aturan legal tapi sebagai tawaran hubungan yang hidup dengan Allah. Oke, kita mulai kulik satu-satu Saudara ya. Yang bagian pertama Saudara ya. Dalam ayat itu kita bisa lihat bahwa tidak ada pilihan netral Saudara. Kalaupun Saudara memilih untuk tidak memilih, itu juga keputusan Saudara gitu Saudara ya. Itu juga keputusan Saudara. Jadi nggak ada abu-abu di situ ya. Dan di sini saya mau mengatakan bahwa Tuhan itu menuntut keputusan yang jelas, bukan sekedar perasaan rohani gitu ya. Seperti Yosua gitu ya. Di Musa dulu deh. Di ayat yang tadi kita sudah baca, Musa itu menghadapkan dua hal yang kontras, Saudara. Kehidupan, kematian, berkat, kutuk, Saudara. Jadi nggak ada jalan tengah. Aku mau dapat berkatnya, aku mau kutuk juga deh, nggak apa-apa sedikit gitu. Atau mungkin Saudara, waduh pilihannya susah sekali ya, hidup atau mati. Kalau di tengah-tengahnya aja boleh nggak? Pilih kehidupan versus kematian. Saya pilih versus. Nggak ada Saudara ya. Jadi pilihannya hidup atau kematian, Saudara. Dan Musa bilang, pilihlah kehidupan, Saudara. Jadi nggak boleh, Saudara nggak bisa nggak ngambil keputusan. Jadi hari ini kalau Saudara dengar firman Tuhan ini, mari kita siapin hati kita ini. Kita mau pilih yang mana? Kehidupan, kematian, berkat atau kutuk gitu Saudara ya. Nah, karena hari ini judulnya pilihlah kehidupan, jadi pilihannya antara kehidupan dan kematian gitu Saudara ya. Saudara pilih hidup. Nah, sudah pastilah ya. Kalau suruh pilih hidup atau mati, ya pilih hidup lah ya. Biasa itu Saudara ya. Yosua juga bilang kayak gitu Saudara. Yosua juga pernah memberikan pilihan dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi, ini Yosua bilang nih, saya ngambil keputusan udah. Tetapi, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya mau ajak Saudara untuk kulik satu-satu dari ayat, bukan ayat Yosua ini, tapi dari ayat yang keluaran tadi Saudara ya. Jadi, bagian pertama Saudara ya, jadi Tuhan itu mau kita mengambil keputusan yang jelas, jadi bukan sekedar perasaan rohani. Jadi di ayat 19 tadi Saudara ya, ada bilang kuperhadapkan kepadamu gitu ya. Kuperhadapkan kepadamu. Itu kata Ibraninya itu natati levanecha gitu Saudara ya. Jadi natati berasal dari kata natan. Artinya apa? Artinya memberi atau menaruh gitu. Jadi maknanya apa Saudara? Maknanya bahwa pilihan ini diperhadapkan sama Saudara dan saya, itu tindakan inisiatif Allah gitu. Memang dihadapin kepada kita, di depan kita, ditaruh di depan kita supaya kita pilih. Terus kata berikutnya levanecha.
secara harfiah berarti di depan wajahmu. Jadi memang pilihan ini dikasih ini pilih ini. Hidup, kehidupan atau kematian. Memang itu diperhadapkan sama kita, saudara ya. Diperhadapkan di depan kita. Allah nggak pernah menyembunyikan kehendaknya. Pilihan itu selalu ditaruh di depan kita, gitu ya. Jadi itu anugerah sih buat kita manusia ya. Jadi Tuhan itu tidak menciptakan kita sebagai robot gitu ya. Yang dia begitu Tuhan ada kehendak, terus manusia kayak robot aja diprogram terus jalan seperti apa yang Tuhan mau. Tapi dia selalu menempatkan pilihan di depan kita untuk kita bisa memilih. Itu namanya free will manusia ya. Itu anugerah buat kita manusia gitu ya. Dia menghargai semua pilihan kita. Kita nggak bisa pura-pura nggak lihat gitu. Ini menunjukkan transparansi dari Tuhan. Dia jujur bahwa kalau kita ikut dia ada konsekuensinya. Nah, makanya dikasih pilihan, kamu mau ikut siapa gitu ya. Seperti yang Yosua tadi, kamu mau beribadah sama siapa? Allah yang di sana atau Tuhan yang benar gitu. Saudara ya. Ada konsekuensinya. Jadi mau terima Tuhan, pada hari ini kita sembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita jadikan dia raja, atau kita tolak dia. Tapi kalau kita tolak dia, berarti adalah kita mengikuti Allah yang lain, gitu ya, Allah huruf kecil gitu, saudara ya. Jadi nggak ada. Jadi Tuhan itu ya fair aja gitu ya, sama kita itu dia fair aja. Jadi sesuai apa yang kita mau aja gitu, saudara. Jadi Tuhan itu menuntut keputusan yang jelas, bukan sekedar perasaan rohani gitu. Selalu seperti itu, saudara ya. Jadi di Perjanjian Baru juga ada, hendaklah engkau panas atau dingin gitu ya. Kalau engkau suam-suam kuku, engkau dimuntahkan gitu, saudara ya. Jadi mau yang mana gitu. Jadi saudara nggak bisa abu-abu, mau putih atau hitam gitu ya. Kalau sekarang baju abu-abu sih bagus gitu ya. Tapi kalau soal pilihan kehidupan atau kematian, saudara nggak bisa pilih di tengahnya. Koma, saya pilih koma aja antara hidup dan mati gitu. Nggak bisa, saudara pilih hidup atau pilih mati. Syaratnya memilih kehidupan apa? Jadi kita kan pasti pilih kehidupan kan tadi kan. Kalau pertama tadi Tuhan menuntut keputusan yang jelas, bukan sekedar perasaan rohani. Kita sekarang oke lah, aku pilih kehidupan. Nah, syarat memilih kehidupan apa? Kita bisa mundur sedikit di ayat yang di atasnya, saudara ya. Di Ulangan 30 ayat 10 bilang gini. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi kalau saudara mau memilih kehidupan, syaratnya hati saudara mesti berbalik. Jadi kayak misalnya pilihan tadi yang Yosua berikan, pada siapa kamu mau beribadah gitu. Itu konteksnya dia menegur umat Israel yang ada yang pilih tinggal di seberangnya Sungai Yordan. Jadi di luarnya, di seberangnya Sungai Yordan di depan tanah Kanaan. Nah, mereka yang tinggal di sana, mereka ada rumor gitu, saudara ya. Mereka itu nyembah Allah lain gitu saudara ya waktu itu. Jadi Yosua tegur, kamu putusin sekarang gitu. Kamu mau beribadah sama siapa? Allah orang Amorikah gitu ya. Tapi kalau aku mau beribadah kepada aku dan seisi rumahku, aku mau beribadah kepada Tuhan gitu, saudara ya. Nah, ini diperhadapkan sama kita nih. Kita sudah pilih kehidupan. Oke, syaratnya kalau kita mau pilih kehidupan apa? Hati kita mesti berbalik. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Gimana caranya milih kehidupan? Cukup dengan rajin ke gereja? Enggak. Gitu, saudara ya. Atau cukup ya ditambahinlah komsel tengah minggu, saudara ya. Kurang juga, saudara. Kita perlu balik hati kita. Jadi betul-betul hati kita itu diarahkan sama Tuhan. Ayat 10 tadi yang kita udah baca itu menjelaskan kuncinya, saudara. Bilang gini, apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Gitu. Ada kata segenap itu loh, saudara. Jadi saudara nggak bisa separoh gitu. Nggak bisa kasih seperempat. Bahkan saudara nggak bisa kasih cuma 99%. Jadi harus 100%. Memilih kehidupan bukan soal aturan agama, saudara. Jadi bukan sekedar, saya pilih sebagai orang Kristen sih, saya mau hidup sebagai orang Kristen. Kalau orang Kristen berarti saya harus ke gereja setiap minggu gitu, saudara ya. Habis itu ya udah. Kalau
Senin sampai Sabtu itu kan bukan di gereja gitu, misalnya gitu ya. Tapi bukan aturan agama yang kaku, tapi soal arah hati, saudara. Arah hati itu saudara arahkan kemana hati saudara? Gitu, saudara. Tuhan nggak meminta kesempurnaan gitu ya. Belum lah, ya Tuhan mau sih kita sempurna gitu, tapi nggak langsung gitu ya, nggak langsung. Tuhan meminta apa? Kesungguhan hati, saudara. Apa hatimu condong kepada Tuhan atau kepada dunia? Saudara, condong kepada kehidupan atau kepada kematian gitu, saudara ya. Saya nyebut kematian itu kalau saudara pilih hal-hal yang duniawi gitu, karena duniawi itu endingnya kemana kita kan tahu, saudara ya. Endingnya ya kepada kematian, dan kematian kekal gitu. Itu saudara ya. Jadi kalau kita pilih kehidupan, kita mesti 100% hati kita tuh arahkan sama Tuhan aja gitu. Emang nggak bisa jatuh lagi dalam dosa Pak, nggak bisa berbalik lagi. Ya bisa lah gitu, tapi arahkan lagi gitu saudara ya. Cepetan berbalik lagi gitu. Itu namanya punya hati yang 100% ke Tuhan. Gitu. Kalau nggak salah beberapa minggu lalu Pak Gembala, Kak Herol juga pernah bilang kalau kita ini berjalan menuju keserupaan Kristus kan gitu kan, berjalan lurus ke depan. Bisa nggak kita berbelok? Ya manusia bisa gitu ya, kadang-kadang tergoda gitu, jatuh lagi, salah lagi gitu saudara ya. Tapi kita punya ada namanya hati nurani. Hati nurani itu Pak Gembala bilang seperti segitiga gitu di hati kita, dia berputar. Waktu kita berbuat salah, dia akan berputar. Karena segitiga kan runcing saudara. Wah dia sakit nih hati gitu. Waduh iya ingat gitu saudara ya. Kalau kita abaikan gitu kesakitan itu, bisa gitu. Kita bisa abai karena tubuh kita ini beradaptasi gitu. Tapi akhirnya jadinya saudara menuju kematian gitu ya, saudara ya. Bayangkan saya ini barusan sempat diserang sakit saudara ya, sakit yang saya belum tahu kenapa gitu, tiba-tiba sakit perut gitu. Saya bisa abai saudara, saya bisa abai, tapi waktu itu nggak kuat juga sih, memang sakit banget gitu ya, melilit. Akhirnya saya tetap harus ke periksakan gitu ya, supaya saya tahu, supaya dikasih obat gitu untuk meredakan sakitnya gitu. Bayangin kalau saya abaikan gitu saudara ya. Abaikan bisa loh, lama-lama kita kebal loh. Misalnya anak saya yang ketiga itu dia sering sariawan gitu ya. Dulu saya juga sering sariawan, ini nggak tahu kenapa belakangan nggak sariawan gitu ya. Anak saya yang ketiga itu sering sariawan, saking dia sering sariawannya ya. Kalau udah sariawan seperti biasa aja. Nah itu seperti itu. Hati nurani saudara, kalau saudara abaikan terus, saudara ditegur nggak berbalik gitu ya. Lama-lama kita kebal terhadap apa yang Tuhan Roh Kudus ingatkan dalam kehidupan kita, saudara ya. Jadi segera berbalik. Jadi kalau saudara mau pilih kehidupan, syaratnya itu saudara, balik hati saudara ke arah Tuhan. Itu aja, saudara ya. Di ayat yang ke-19 tadi gitu ya, itu kata kuncinya itu kan kehidupan itu saudara ya. Kata kehidupan itu, kata aslinya itu dari bahasa Ibrani itu ha-chayim gitu saudara ya. Ha-chayim. Kata ini menggunakan bentuk jamak. Jadi ada akhiran im. Jadi walaupun dia diterjemahkan sebagai tunggal kehidupan, dalam pemikiran Ibrani bentuk jamak sering menunjukkan intensitas, kelimpahan atau kepenuhan. Juga merupakan definite artikel. Jadi ada H-nya itu saudara yang merujuk kepada kehidupan yang spesifik. Kehidupan yang spesifik itu apa saudara? Kehidupan yang menggambarkannya seperti ini. Kalau kita milih kehidupan itu bukan sekedar kehidupan yang cuman hidup bernafas gitu ya, kita makan minum kenyang gitu supaya nggak mati ya istilahnya ya, itu saudara ya, mungkin yang paling tepat itu hidup supaya nggak mati aja gitu, bukan saudara, tapi hidup yang utuh saudara, jadi whole gitu, whole life gitu saudara ya, hidup yang utuh, hidup yang intens saudara, hidup yang penuh dengan damai sejahtera gitu ya, hidup yang penuh dengan damai dengan siapa? Harmoni dengan Allah, harmoni dengan diri sendiri, harmoni dengan sesama saudara, hidup yang punya tujuan. Jadi hidup ini hidup yang benar-benar hidup gitu saudara ya, hidup yang benar-benar hidup, bukan sekedar ada aja gitu, bukan sekedar saudara cuman sekedar ya menu-menuin bumi lah istilahnya gitu, enggak saudara, tapi betul-betul saudara itu hidup. Jadi hidupnya itu
ya berguna gitu saudara ya. Buat siapa? Buat Tuhan tentunya saudara ya. Buat Tuhan. Dan buat diri kita juga gitu. Jadi kita cuma bukan sekedar nunggu mati aja, maaf ya saudara ya, bukan sekedar nunggu dipanggil Tuhan aja gitu. Hidup cuman bangun pagi, sarapan, makan siang, makan malam. Di tengah-tengahnya ada kerja dan sebagainya gitu ya. Kadang-kadang ya ngopi-ngopi sedikit gitu ya. Enggak cuman sekedar itu aja, tapi hidup yang utuh gitu. Hidup yang whole gitu saudara ya, hidup yang betul-betul bernilai lah. Hidup tuh yang ada isinya, berbobot saudara ya. Jadi nggak cuman sekedar lewat aja. Itu yang kedua saudara. Syarat memilih kehidupan, kita perlu balik hati kita. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita itu penuh tadi saudara. Hidup kita utuh gitu saudara ya. Yang bagian yang ketiga, yang terakhir saudara. Bahwa pilihan yang kita pilih gitu saudara ya. Kalau kita sudah dihadapkan pilihan, kita sudah pilih hidup. Kita udah tahu syaratnya, kalau kita pilih hidup apa gitu ya. Hati kita berbalik sama Tuhan gitu, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh pilih yang abu-abu gitu saudara ya. Ternyata saudara, supaya kita menetapkan pilihan kita terus, nggak ragu gitu saudara. Ternyata apa saudara? Bahwa pilihan kita itu mempengaruhi masa depan gitu saudara ya. Dari ayatnya kita bisa lihat gini. Kita baca lagi ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Supaya apa? Supaya engkau hidup ya, saudara ya. Supaya engkau hidup. Ini tadi yang hayim itu, supaya engkau hidup itu yang ini, saudara. Hidup secara utuh itu, saudara ya. Terus apa, saudara? Di belakang itu enggak, supaya bukan cuma buat saudara aja, tapi baik engkau maupun keturunanmu gitu saudara ya. Kalau kita kulik saudara ya, ada kata lemaan gitu. Lemaan itu artinya tujuan jangka panjang saudara. Jadi kata ini menunjukkan purpose atau tujuan dan konsekuensi. Jadi saudara pilih ada tujuannya dan ada konsekuensinya. Dan pilihan itu adalah benih dan lemaan menunjuk pada buahnya gitu ya. Itu artinya seperti itu. Jadi kalau kita pilih hidup hari ini, hidup yang utuh, hidup yang betul-betul bernilai, itu berguna buat saudara dan saya, dan itu berlanjut saudara sampai keturunanmu, gitu saudara. Jadi kata ini pilihan rohani kita tidak pernah berhenti pada diri kita sendiri. Jadi ada efek dominonya, saudara. Kata hidup itu ya, tihyeh itu tadi, saudara, atau hahayim tadi itu, di bagian akhir ayat ini berbentuk imperfect. Itu artinya apa? Dia masa depan, dia berkelanjutan. Maksudnya apa? Kalau saudara pilih sekarang, nikmati dampaknya terus-menerus, gitu saudara. Kalau saudara pilih sekarang, itu akan berdampak sama saudara terus. Bukan buat saudara saja, tapi buat saudara dan keturunan. Jadi sama anak-anak kita akan merasakan dampaknya, saudara. Keputusan ayah ibu gitu hari ini akan berdampak pada anak-anak di masa depan. Keputusan ayah ibu kita berdampak sama kita. Keputusan kita berdampak sama anak-anak kita. Kalau kita memilih untuk jujur, setia, kita pilih kehidupan tadi, saudara ya. Kita pilih kehidupan. Itu seperti kita sedang menanam benih kehidupan untuk siapa? Untuk anak dan cucu kita di masa depan, saudara. Apa kehendak Yesus atas pilihan kita, saudara? Lukas 9 ayat 23 bilang, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yesus sendiri memberi pernyataan tegas, saudara, atas apa pilihan kita. Itu, saudara ya. Dia bilang, setiap orang yang mau ngikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan siapa ikut aku. Mengikut Yesus itu bukan sekedar menambah aktivitas rohani, bukan sekedar rajin ke gereja, gitu. Bukan cuman itu, saudara. Tetapi memindahkan pusat kendali hidup. Nah, ini keren, saya suka ini. Memindahkan pusat kendali hidup. Pindahkan ke siapa? Putusannya itu sama Tuhan, sama Yesus, saudara. Saudara, serahkan hidup saudara semua sama Tuhan Yesus, gitu. Jadi, istilahnya kenapa pikul salib ya, gitu. Karena
yang kita kerjakan itu bukan kehendak kita gitu, tapi kehendak Yesus, kehendak Bapa di surga gitu, saudara ya. Menjalani keputusan berarti berani berkata tidak terhadap apa? Kenyamanan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, saudara. Berani menutup wilayah abu-abu gitu. Kadang-kadang kita kan pilih, nggak apa-apa lah sedikit-sedikit gitu ya, akan melanggar dan sebagainya gitu. Tapi ini harus berani kita tutup gitu. Kita mesti mau, aku melakukan kehendak Tuhan aja gitu. Apa yang Tuhan mau saya lakukan, itu aja yang saya mau lakukan gitu, saudara. Berani menjadikan Kristus sebagai Raja gitu, saudara. Ini penting. Bukan sekadar penolong. Orang Kristen kebanyakan percaya Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai penolong aja gitu. Penolong aja gitu, saudara ya. Penolong tuh maksudnya gimana? Ya kalau kita perlu kita minta Tuhan lah. Kita perlu ada pergumulan, kita berdoa sama Tuhan, minta tolong Tuhan, tolong gitu. Kita sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kita perlu pergumulan dalam hubungan, Tuhan tolong pulihkan hubungan saya gitu. Enak aja gitu, saudara ya. Tuhan bukan penolong, dia raja gitu, saudara. Kalau Tuhan raja, kalau Tuhan itu kita jadikan raja, ya siapa yang memerintah siapa, saudara ya? Berarti kan raja yang memerintah kita, bukan kita memerintah raja. Kebalik, saudara ya. Dipotong kalau misalnya dalam kerajaan yang betul, saudara ya. Mati, habis, saudara. Nggak ada. Jadi yang betul, kalau kita jadikan Tuhan raja, itu artinya kita berani singkirkan ego kita, singkirkan keinginan kita, kemauan daging kita, ini kita singkirkan. Yang kita lakukan cuma keinginan sang raja. Tahun ini, saudara, tahun ini kita mulai dengan tema lembah penentuan gitu, saudara ya. Jadi the year of decision gitu. Memang saudara diperhadapkan pilihan. Sebenarnya bukan cuma tahun ini aja kita diperhadapkan pilihan kan. Setiap hari, setiap saat kita diperhadapkan pilihan. Nah, kenapa dimulai tahun ini? Ini biarlah ini menyadarkan kita gitu, saudara, bahwa supaya kita nggak pilih pilihan yang salah gitu. Mungkin seperti yang Pak Gembala kita Khairul bilang, pilih kehidupan atau penghidupan. Life or living gitu. Pilih kehidupan, saudara, gitu. Pilih kehidupan, karena kehidupan ini yang kekal. Dari kehidupan saudara bisa mendapatkan penghidupan gitu, saudara ya. Keputusan kita hari ini akan menentukan kualitas iman kita, menentukan kualitas hidup kita yang sudah kita pilih itu, saudara ya. Menentukan juga akan kekuatan kesaksian kita dan apa, saudara, kesiapan kita menghadapi hari-hari ke depan, saudara. Lembah penentuan bukan tempat yang nyaman, saudara. Lembah penentuan itu tempat yang menentukan tentunya, saudara ya. Di lembah penentuan. Jadi tempat yang menentukan. Di sini iman diuji, arah hidup ditetapkan. Jadi Tuhan sudah jelas berbicara lewat Ulangan 30 ayat 19 melalui Musa, pilihlah kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang tihih tadi, saudara ya. Kehidupan yang utuh gitu, saudara ya. Kehidupan yang imperfect tadi. Kehidupan bukan yang tidak perfect, saudara. Kehidupan yang berkelanjutan. Jadi hidup bukan yang sekarang aja yang dipikirin, tapi hidup yang panjang, saudara. Artinya berarti saudara mesti pikirkan yang rohani, karena yang rohani itu kekal. Roh saudara kan kekal. Daging ini kan cuman nggak kekal, saudara ya. Nanti ada umurnya, ada masa expirednya. Expirednya berarti udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, hari ini udah terakhir nih, saudara ya. Ini penutupan nih, saudara ya. Jadi yuk kita pilih kehidupan. Jadi kalau saudara mau tanya nih, waktu kita selesai dengan ini kita tanya nih. Pertanyaan kita harusnya bukan lagi apakah Tuhan setia gitu kan sama kita. Tapi pertanyaannya, bisa nggak saudara dan saya setia dalam mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada hari ini. Biar ini boleh menguatkan kami untuk kami boleh tetap memilih kehidupan. Alih-alih kami memilih kematian, Tuhan. Kami boleh memilih kehidupan daripada kami memilih penghidupan, Tuhan. Kami mau arahkan hati kami hanya kepada Tuhan saja, Tuhan. Dan kami mau tetapkan hati kami, tetapkan pilihan kami, Tuhan, kepada apa yang
Yesus mau untuk kami lakukan. Kami mau ikut Tuhan, kami mau ikut memikul salib setiap hari Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu meteraikan firman ini Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa saudara, kita tutup mata, kita angkat tangan kita berkati Indonesia. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami terus perkatakan shalom Tuhan. Bahkan di tahun baru ini Tuhan, di tahun 2026 ini kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan. Kalau biarlah bangsa kami ini dibawa menjadi suatu bangsa yang besar, perekonomiannya kuat Tuhan, persatuannya kokoh Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, banyak suku memang di bangsa kami Tuhan, tapi kami berdoa ada kesatuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, pembangunannya berjalan terus dan boleh diberkati Tuhan. Pemerintahan kami, Pak Prabowo, Wakil Presiden Tuhan, para menteri, semuanya Tuhan berkatin. Kemanapun mereka bertugas Tuhan, tutup bungkus perjalanannya dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga berkati kota Balikpapan. Kami bersyukur ada di kota ini Tuhan. Kau yang memberkati kota ini, diberkati kota ini Tuhan. Juga wali kota, wakil Tuhan, semua aparat yang bekerja Tuhan, Tuhan berkati semuanya Tuhan. Terima kasih, ucap syukur. Kami juga memberkati pembangunan Rock Gateway Tuhan. Kami percaya tahun ini Tuhan terbangun Tuhan. Tanda ajaib Tuhan. Berkati jemaat-Mu, tangan-tangan yang memberkati. Tuhan berkati pekerjaan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan kuduskan. Dan kami memberinya dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang sukarela Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita sudah selesai saudara, mari kita satu dalam doa. Saudara bisa buka kedua tangan saudara. Saudara aminkan kalau saudara percaya berkat ini buat saudara. Adalah kehendak Tuhan, kami semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Diberkati keluar masuk kita. Bahkan dengan mulut kita percaya sudah diurapi Tuhan, kita bisa berkata kepada dua tangan kita, yuk kita sama-sama ucapkan dengan yakin saudara, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam tumpang tangan kepada istri, anak-anak saudara, saudara peluk, saudara tumpang tangan, saudara berkati. Terima berkat ini buat kita semua. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari semua yang udah terima berkat Tuhan, ayo kita sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, siang, malam, Tuhan Yesus memberkati.